Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hezia, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam IAIN Madura kelas A. Dan kali ini kita akan bahas salah satu topik penting dalam hukum pidana Islam yaitu qadha. Meski sering dianggap sepele, qadha punya konsekuensi hukum yang sangat berat. Jadi apa sih qadha itu? Qadha merupakan menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah atau menyebarkan tuduhan zina tanpa dasar. Dalam Islam ini bukan sekadar gibah atau fitnah biasa. Qadzaf adalah dosa besar dan termasuk dalam kategori kejahatan yang hukumannya ditetapkan langsung oleh Allah atau yang disebut had. Contohnya, seseorang menuduh wanita baik-baik telah melakukan zina, tapi tidak bisa menghadirkan 4 saksi mata, itu sudah termasuk qadzaf. Dasar hukumnya jelas disebut dalam Al-Quran, yaitu dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 4. Hadis-hadis Nabi juga menegaskan larangan keras menyebarkan tuduhan zina tanpa bukti. Tujuannya itu jelas untuk melindungi kehormatan dan nama baik manusia, serta mencegah fitnah di masyarakat. Biar bisa disebut qadzaf itu harus memenuhi beberapa unsur berikut. Yang pertama, ada pelaku, orang yang melakukan tuduhan zina. Ada korban, orang yang dituduh biasanya adalah muslim yang baik, muson, merdeka, dan berakal. Yang ketiga, adanya tuduhan zina secara jelas, tuduhannya harus langsung menyebut perzinaan, bukan sindiran halus. Yang keempat, tidak mampu membawa 4 orang saksi. Jika pelaku tidak membawa 4 saksi yang adil, maka ia dijatuhi had qadzaf. Berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 4, hukuman bagi pelaku qadzaf adalah 80 kali jambukan, ditambah tidak diterima kesaksiannya selamanya dan ia dianggap sebagai orang fasik, kecuali ia bertobat dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki diri. Qadzaf menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia dan menjaga lisan itu wajib, dan menuduh tanpa bukti itu bukan cuma dosa, tapi juga bisa kena sanksi serius di dunia. Semoga kita semua bisa menjaga diri dari pelaku yang bisa merugikan orang lain, apalagi soal menuduh hal keji. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan hukum Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.